Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain, karena terkadang intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Pikilir Nimbus. Enjoy! Halo lukisan pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading dengan tema bagaimana pendapat orang-orang di sekitar kalian mengenai diri kalian yang dulu versus diri kalian yang sekarang. Kita akan lihat sama-sama, kita akan baca sama-sama kartu-kartu yang sudah keluar ini ya. Kamu yang dulu dipandangnya oleh orang-orang di sekitar kamu, terutama mungkin oleh teman-teman atau saudara seperti sepupu gitu ya, keluarga besar lah. Bukan orang-orang yang inner circle kamu, bukan orang-orang yang memang dekat sama kamu selalu, bukan. Ini yang ya saya mengambil energi orang-orang yang hubungannya tuh deket tapi nggak deket banget gitu, oke? Kamu yang dulu dilihatnya dengan energi Neptune, Temperance, dan Strength. Di sini yang saya rasakan kamu yang dulu mungkin adalah seseorang yang mimpinya besar, keinginannya besar, harapannya besar gitu loh. Jadi kayak energi kamu tuh luas sekali. Karena dengan Neptune dan Temperance ini energinya nih dua-duanya energi yang luas, yang mungkin bisa dibilang mengawang-awang di angkasa. Jadi wajar lah kalau misalnya kita dulu masih muda kan, idealisme kita masih tinggi kan, karena kita masih kayak bisa nih gue mencapai ABC gitu loh. Jadi di sini yang terbaca itu orang-orang di sekitar kamu melihat kamu tuh sebagai seseorang yang punya niat yang sangat besar untuk menjadi sukses misalnya, atau punya harapan yang sangat kuat untuk bisa menjadi terkenal misalnya, apapun bentuknya deh. Intinya adalah yang kamu inginkan tuh besar atau banyak. Dan dengan adanya kartu Strength di sini, ini mungkin adalah energi kamu yang memang apa namanya ya, kayak berusaha gitu loh. Kayak kamu akan menunjukkan gitu loh. Kamu akan menunjukkan meskipun berkali-kali misalnya gagal, berkali-kali misalnya nggak kesampaian, berkali-kali misalnya mimpi kamu harus pupus gitu loh. Tapi tetap dengan Strength ini kamu kayak keras kepala bahkan. Yang saya rasakan energi kamu keras kepala dulunya. Karena kayak di mata kamu udah ada tujuan A. Mau nggak mau gue harus sampai di A. Gue nggak peduli gimana caranya, pokoknya gue harus sampai di titik A tersebut gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar kamu tuh tahu lah. Kalau misalnya kamu udah ada kemauan, kamu pasti akan berusaha ke sana. Sampai atau nggak sampai, yang penting kamu udah berusaha gitu loh. Dan kalau misalnya nggak sampai pun, misalnya gagal pun, kamu masih punya mimpi-mimpi lain yang ingin kamu wujudkan. Jadi energi kamu mungkin bisa dibilang sangat optimistik, sangat optimis. Kamu punya harapan nggak putus-putus. Meskipun mungkin ganti mimpi, ganti harapan, ganti visi gitu ya dalam hidup, tapi tetap aja kamu selalu ada yang baru yang ingin kamu gapai. Energinya seperti itu kamu nih. Dan itu dilihat oleh mungkin teman-teman di sekolah kamu. Kayaknya kamu dari muda atau dari kecil tuh udah kelihatan gitu. Kayaknya nih orang nih punya bakat kaya nih, atau punya bakat sukses nih, atau punya bakat terkenal nih, bisa jadi artis nih, kayak gitu contohnya. Jadi orang-orang di sekitar kamu ya ngelihat kamu memang ambisius dalam arti mimpi kamu besar lah gitu loh, harapan kamu besar, idealisme kamu juga besar. So itu yang dulu dilihat oleh mereka ya. Sekarang kita lihat apa yang mereka lihat sekarang. Misalnya mereka ketemu lagi sama kamu. Misalnya ini teman lama kamu, teman sekolah kamu. Terus sekarang ketemuan lagi, reunian kalian. Terus ketemu lagi.
energi kamu yang terbaca sekarang oleh mereka adalah Mercury, Three of Cups, dan The World. Nah, sekarang energi kamu adalah energi yang enjoying every little moments. Kamu menikmati semua momen-momen yang meskipun kecil atau tidak signifikan, tidak besar atau tidak luas seperti yang di atas, tapi kamu benar-benar menikmatinya sekarang. Gitu loh. Jadi kayak apa ya? Misalnya dulu kamu ngelihat kesuksesan tuh kalau bisa punya rumah besar, punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak, punya binatang peliharaan, punya rumah dengan isinya gitu ya, ada mobil, pokoknya besar kan ya mimpinya. Sekarang meskipun misalnya sekarang kamu biasa aja, atau misalnya mungkin kamu belum berpasangan atau sudah berpasangan tapi belum punya anak, tapi kamu tetap menikmati kehidupan kamu. Kalau dulu kamu nggak bisa menikmati hidup karena ada strength di sini. Kamu kayak nggak putus-putus ingin menggapai sesuatu yang lain, menggapai sesuatu yang lebih baru gitu loh. Kalau sekarang, momen-momen kecil tuh bahkan bisa membahagiakan kamu. Momen-momen yang mungkin nggak signifikan kalau dibandingkan dengan mimpi-mimpi kamu sebelumnya. Sekarang justru kamu menyukainya, mencintainya gitu loh. Karena dengan Mercury dan Three of Cups nih, energi ini jauh lebih detail gitu, jauh lebih intim, jauh lebih apa ya? Mungkin gak luas, tapi lebih sempit dalam arti yang penting gue bisa deket sama orang-orang yang gue sayang. Yang penting orang-orang sayang dengan tulus kepada gue gitu loh. Energinya tuh lebih intim, jadi lebih sempit daripada yang sebelumnya. Mungkin dulu kamu mengukur kebahagiaan apabila kamu punya ABC, atau apabila kamu bisa mencapai jabatan tertentu di kantor atau di sekolah, misalnya kamu harus ranking 1 misalnya, apapun lah bentuk ini kamu ya, idealisme kamu zaman dulu ya. Sekarang nggak apa-apa, gue cuma jadi supervisor di kantor, nggak jadi manajer ya nggak apa-apa, gue menikmati aja. Yang penting orang-orang yang ada di sekitar gue adalah orang-orang yang mencintai gue dengan tulus. Terus kalau misalnya pun gue punya rencana, misalnya pun kamu punya rencana yang ingin kamu wujudkan, dengan Mercury di sini kamu tipe yang saat ini ya, sekarang kamu tipe yang melakukan penelitian khusus, penelitian mendalam mengenai rencana tersebut. Bisa nggak nih dijalankan, bisa nggak nih disukseskan gitu loh. Jadi kayak lebih hati-hati mungkin, karena dulu setiap kali kamu mengejar sesuatu terus gagal, itu impactnya kepada kamu, efeknya kepada kamu tuh cukup bikin down. Walaupun terus kamu bangkit lagi, terus kamu berharap lagi, bermimpi lagi. Tapi sekarang kalau kamu punya satu impian aja yang ingin kamu wujudkan gitu ya, kamu akan riset habis-habisan dulu mengenai mimpi tersebut. Bisa gak nih gue mendapatkan ini? Karena Mercury kan energi thinking. Kita berpikir, kita menganalisa gitu loh. Jadi orang-orang yang dulu melihat kamu sama yang sekarang itu beda banget. Kamu tuh berubah sekali. Dan dengan adanya The World di sini, ini kemungkinan besar orang-orang menganggap kamu tuh jauh lebih dewasa daripada sebelumnya. Jauh sekali. Beda sekali lah. Energi kamu yang dulu sama energi kamu yang sekarang tuh bisa dibilang jomplang lah. Dulu tuh kayak kamu kayak anak kecil yang nggak dikasih masuk ke toko permen terus nangis-nangis tantrum gitu loh. Jadi harus dapat, harus bisa, harus sukses gitu. Karena ada strength soalnya di sini nih. Strength itu adalah energi yang keras kepala, yang menarik kekuatan semampunya dia untuk bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Jadi digabung sama energi Neptune dan Temperance, itu energi yang meluas, yang ekspansif. Sehingga keinginan kamu besar atau banyak, yang kalau nggak kedapetan kamu bisa down banget gitu. Nah, karena dari kegagalan masa lalulah, kamu saat ini, kamu yang sekarang menjadi jauh lebih dewasa. Dengan adanya The World di sini, ini adalah energi kesuksesan tapi yang dicapainya perlahan-lahan. Jadi naik
satu tangga demi satu tangga, satu langkah demi satu langkah gitu loh. Akhirnya sukses karena ada perencanaan yang matang, ada riset yang mendalam gitu loh. Dan yang terutama dengan Three of Cups di tengah-tengah, orang-orang melihat kamu tuh sebagai seseorang yang menikmati the little things gitu, menikmati hal-hal kecil. Jadi nggak harus hal-hal yang wow, extraordinary aja yang membuat kamu bangga atau membuat kamu bahagia, tapi yang kecil-kecil pun juga kamu sekarang udah bisa content, bisa puas gitu loh. So, seperti yang tadi saya bilang, kesimpulannya adalah energi kamu yang dulu sama yang sekarang itu jomplang banget. Sekarang kamu jauh lebih dewasa, jauh lebih detail, jauh lebih menikmati hal-hal yang kecil dan meskipun tidak signifikan. Oke? So, sekarang kita lihat pesan untuk kamu dari mereka, dari teman-teman kamu itu atau saudara jauh kamu itu. Lukisan pertama mendapatkan lizard, kadal ya, tuatara, lizard tuatara. Kata kuncinya di sini bermimpi, melihat, mengetahui, dan bakat terpendam. Kita akan buka kartu tarot juga nih, 2 buah ya untuk kamu, mengenai pesan dari mereka untuk kamu. Oke. Nice. Lizard tuatara, kadal tuatara, ditemani oleh King of Swords dan The Hierophant. Pesan dari mereka untuk kamu adalah tetap bermimpi, tetap berusaha untuk mewujudkan mimpi kamu. Meskipun kemarin-kemarin sempat beberapa kali gagal, tapi kalau misalnya kamu sekarang memiliki mimpi yang baru, tetap berusaha. Tetap keluarkan kekuatan kamu, kemampuan kamu untuk mendapatkan mimpi kamu itu. Terus mereka juga bilang bahwa kamu yang sekarang tuh udah jauh lebih, dengan King of Swords nih energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu yang sekarang tuh adalah kamu yang bisa memilah-milah. Jadi kalau kamu masih memiliki tendensi untuk punya banyak kemauan, keinginan, dengan kamu yang sekarang yang sudah jauh lebih dewasa dengan energi King of Swords ini, kamu akan tahu kok yang mana yang terbaik untuk kamu, yang mana yang bisa kamu bawa ke masa depan. Karena kamu bisa melihat jauh ke masa depan, ya kan? Bermimpi, melihat, mengetahui. Ini nih kata kuncinya. Jadi kamu punya kemampuan untuk melihat ke masa depan. Mungkin dari dulu juga kamu bisa mengetahui trennya di masa depan nih seperti apa gitu loh. Makanya kamu kepengen banget bisa mencapainya dari sekarang. Mungkin dari dulu kamu punya kemampuan itu. Cuma karena kamunya belum teratur melakukan perencanaan kamu atau belum bisa managing your dreams gitu ya, belum bisa mengatur mimpi kamu itu. Akhirnya ya mungkin banyak terjadi kegagalan. Tapi kamu yang sekarang dengan energi Mercury dan King of Swords, apa yang kamu mimpikan, selama ada perencanaan matang, selama ada riset mendalam, kamu pasti bisa mendapatkannya. Kamu pasti bisa mewujudkannya gitu loh. Jadi orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang melihat kamu yang sekarang itu percaya kalau kamu masih punya tendensi untuk menggapai segala hal, selama kamu mengatur mimpi kamu itu, mengatur perencanaan kamu itu, pasti akan kejadian, pasti akan menjadi nyata mimpi tersebut, gitu loh. Jadi pesan dari mereka itu, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti untuk mencoba menggapai mimpi kamu, karena mereka percaya kamu yang sekarang pasti akan jauh lebih berhasil daripada dulu-dulu. Kemudian dengan The Hierophant di sini, ini adalah energinya Taurus kan, terlepas kamu zodiaknya Taurus atau bukan, tapi ini energinya kan energi Taurus, energi yang tahu mengenai bakat terdalamnya. Jadi Taurus itu adalah energi yang berbakat. Biasanya bakatnya seni,
Bisa nyanyi, bisa melukis, bisa bercocok tanam gitu loh. Jadi di sini orang-orang di sekitar kamu atau mereka yang melihat kamu sekarang itu memesankan kepada kamu agar bisa mengeluarkan bakat-bakat kamu tersebut. Mengeluarkan bakat-bakat terpendam kamu. Karena kata kuncinya si lizard ini adalah memang bakat tersembunyi, hidden gifts. Bakat tersembunyi gitu loh. Jadi dengan kamu mendapatkan the Hierophant di sini, energi Taurus yang memang memiliki bakat tersembunyi, mereka berpesan untuk kamu agar supaya kamu bisa mengembangkan bakat kamu sendiri. Kan kalau ini kan di kamu yang dulu ini kan kamu banyak kemauan tapi nggak tahu sebenarnya tuh kamu cocoknya di mana gitu kan. Bisa aja kamu menginginkan A, tapi ternyata A itu nggak sesuai sama bakat kamu, nggak sesuai sama kesukaan kamu, favorit kamu. Jadi akhirnya gagal lagi, akhirnya udah pun kesampaian tapi kamunya nggak suka gitu loh. Jadi di sini pesan dari mereka adalah kamu yang sekarang kan udah teratur nih, udah mulai dewasa gitu kan ya. Ya udah. Sekarang gali bakat di dalam diri kamu agar supaya pada saat kamu berusaha mencapai mimpi kamu atau berusaha untuk menggapai apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mimpikan, kamu udah yakin, udah tahu, gue pasti akan berhasil di sini karena gue emang punya bakat di situ, gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang kamu punya mimpi ingin menjadi pengarang lagu, contohnya ya, kamu ingin menjadi komposer musik, kamu ingin mengarang lagu lah, mengarang musik. Dan kamu tahu di dalam diri kamu memang kamu punya bakat itu gitu ya. Misalnya, ya udah lanjutkan, kejar. Hubungi orang-orang, hubungi studio rekaman atau artis-artis yang udah duluan sukses agar supaya hasil karya kamu tuh bisa dilihat sama mereka. Jadi dikembangkan bakat terdalam kamu itu. Karena dengan energi yang kamu yang dulu ini, orang-orang tersebut, mereka-mereka itu yang mengenal kamu dari dulu itu tahu kamu tuh punya banyak bakat, makanya kamu punya potensi untuk menjadi orang sukses gitu loh. Cuma masalahnya kamu nggak tahu harus ditujukan kemana bakat tersebut, harus diapakan, harus dikembangkan bagaimana gitu loh. Tapi sekarang kan kamu udah jauh lebih detail, jauh lebih berencana, jauh lebih menikmati hal-hal kecil, jauh lebih dewasa. Jadi bakat terpendam yang ada di dalam diri kamu itu udah bisa mulai dikembangkan gitu loh. Jadi sarannya dari mereka adalah kembangkan bakat terdalam kamu, bakat di dalam diri kamu, dan kejar. Kalau kamu memang masih punya mimpi-mimpi yang belum terwujud, coba kejar. Jangan takut untuk gagal lagi. Karena sekarang kamu sudah bukan kamu yang dulu gitu loh. Oke? So anyway, good luck lukisan pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lukisan kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading dengan tema bagaimana orang lain melihat kamu yang dulu versus kamu yang sekarang. Jadi kemungkinan nih orang lain tuh orang-orang yang jauh dari kamu gitu ya, kayak mungkin teman sekolah atau teman kuliah atau kan teman dari kantor yang dulu atau mungkin saudara besar, keluarga besar, saudara dari keluarga besar, saudara jauh gitu misalnya. Anyway, kita akan lihat sekarang energi kamu dulu di mata mereka. Kamu mendapatkan kartu Sun, matahari, The Hermit, dan Seven of Cups. Waktu kartu ini keluar nih, 3 kartu ini keluar, yang saya rasakan energi kamu tuh kayak ketua OSIS. Jadi misalnya yang melihat kamu nih adalah teman sekolah kamu dulu di SMA, misalnya ya. Ya kamu tuh memang ketua OSIS banget gitu. Energi kamu tuh energi yang bisa memimpin, bisa diandalkan, bisa diajak diskusi gitu loh. Dan kamu tuh tipe seseorang yang memang punya pengetahuan luas. Dengan The Hermit di sini, pengetahuan kamu luas dan kamu nggak sungkan, nggak malu atau nggak takut untuk menyebarkannya atau untuk
berbagi ilmu dengan orang lain atau mengajarkan orang lain. Jadi kamu tuh kayak mungkin murid teladan dulunya. Terus sampai-sampai orang-orang atau teman-teman kamu memilih kamu sebagai pemimpin mereka, jadi ketua OSIS-nya. Saya nggak tahu nih, zaman sekarang masih ada nggak sih organisasi OSIS di sekolahan. Tapi pokoknya kalau kalian nggak tahu, OSIS itu adalah suatu organisasi di mana ada ketua OSIS-nya, ada wakilnya, ada bendahara gitulah. Semuanya dari anak-anak murid yang biasanya tuh kelas 2 atau kelas 3 SMP atau SMA. Anyway, energi kamu seperti itu dengan The Sun di sini. Dan kamu tipe yang kayak orang-orang, teman-teman kamu tuh ngelihat kamu adalah seseorang yang bisa diajak ngobrol apapun dan siapapun. Makanya nggak heran nih dengan Seven of Cups di sini banyak penggemar kamu. Dulu mungkin kamu salah satu anak atau salah satu murid yang memang kayak selalu dikelilingi sama cewek-cewek atau selalu dikelilingi sama cowok-cowok. Ini kan terlepas kamu cewek atau cowok ya, ketua OSIS itu. Kamu tuh nggak pernah kekurangan penggemar gitu loh, yang saya rasakan. Karena memang kamu, bawaannya kamu tuh memang mengayomi orang lain. Dengan The Sun itu kan menghangati orang lain gitu loh. Jadi kamu energinya memang hangat sekali dulu. Dan ditambah dengan The Hermit di sini, kata kuncinya adalah storyteller. Pencerita, seseorang yang suka bercerita. Jadi kamu memang komunikatif gitu loh. Punya banyak teman itu udah otomatis lah. Dan orang-orang memang senang berteman sama kamu karena selalu ada aja yang bisa dipelajari dari kamu. Ada aja ilmu yang mau kamu bagi kepada mereka gitu loh. Dan dengan Seven of Cups, akhirnya mungkin lawan jenis itu naksir sama kamu. Jadi kayak misalnya kamu cowok ya, misalnya kamu seorang laki-laki, yang perempuan tuh naksir sama kamu, yang laki-laki ingin menjadi seperti kamu, gitu loh. Kalau misalnya kamu perempuan, yang laki-laki ingin menjadi pasangan kamu, yang perempuan ingin seperti kamu, menjadi seperti kamu. Jadi kamu tuh tipe yang mungkin bisa dibilang nggak ada musuhnya. Kalau misalnya kamu mau mendaftarkan diri menjadi ketua sesuatu, itu tuh anak-anak atau orang-orang di sekitar kamu tuh udah langsung, iya si lukisan kedua aja yang kita angkat jadi ketua, yang kita angkat jadi pemimpin kita gitu loh. Jadi kayak hampir nggak ada musuh. Semua orang tuh kagum sama kamu, semua orang pengen deket sama kamu, semua orang pengen berdiskusi sama kamu. Yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi ketua OSIS banget, ketua OSIS yang bisa diandalkan ya, yang memang bisa mewakili semua suara orang-orang di sekitar kamu. Itu kamu banget dulu. Anyway, sekarang energi kamu adalah yang dilihat oleh mereka ya, Uranus, The Hermit. Jadi kamu dapat 2 kali The Hermit nih, dan Temperance. The Hermit di sini energinya beda sama The Hermit yang di sana, yang di atas. The Hermit yang di bawah adalah energi yang justru solitary, menyendiri, yang seperti ingin mencari jalannya sendiri, ingin mencari kepribadiannya sendiri, ingin mencari jati dirinya sendiri. Jadi mungkin dulu waktu kamu dikelilingi oleh banyak orang nih di masa lalu, kamu nggak tahu sebenarnya kepribadian kamu tuh seperti apa. Kamu nggak tahu jati diri kamu tuh seperti apa. Kamu nggak tahu kamu maunya apa. Jadi kayak waktu dulu kamu masih sekolah, kamu dengar teman-teman kamu pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi pemusik, pengen jadi ini, jadi itu gitu ya. Kamu selalu berpikir, gue pengen jadi apa ya? Gue kayaknya bisa segala macam, tapi nggak ada tujuan tertentu. Nggak ada, kayak kamu hanya ngaca aja dari teman-teman kamu, mereka mau apa. Terus kamu ngelihat, kira-kira gue bisa nggak ya jadi dokter? Kira-kira gue bisa jadi arsitek nggak ya? Kayak gitu loh. Tapi kamu sendiri tuh kayak nggak tahu sebenarnya kamu maunya apa. Nah, sekarang teman-teman kamu melihat kamu adalah seseorang yang akhirnya tahu apa yang dia mau. Akhirnya kamu tahu kemana kamu harus melangkah. Karena kamu menghabiskan waktu banyak sendirian. Jadi
Kamu kayak canceling the noise gitu loh. Kayak kamu membatalkan atau menghilangkan suara-suara yang ada di luar diri kamu. Kan berisik kan nih, energi di atas nih energinya berisik. Berisik dalam arti kamu selalu dikelilingi orang, kamu selalu ada teman yang menemani kamu gitu loh. Nah, kamu yang sekarang ini justru kayak membatasi sekali. Membatasi pergaulan, membatasi diri, membatasi pergi keluar gitu loh. Jadi dengan sadar kamu memang ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang gue mau. Sebenarnya kehidupan gue ini mau gue bawa kemana gitu loh. Jadi dengan The Hermit di sini ini beda sekali. Ini kayak kamu ngobrol sama diri kamu sendiri. Kalau The Hermit yang di atas itu seperti kamu ngobrol berbagi sama orang lain di sekitar kamu. Kalau yang sekarang, kamu yang sekarang adalah kamu yang berbicara atau ngobrol, berdiskusi dengan diri kamu sendiri, dengan nurani kamu. Kita mau apa nih di dunia? Kita sebaiknya bagaimana nih menghadapi hidup gitu loh. Dan dengan Uranus di sini, orang-orang di sekitar kamu, teman-teman kamu yang dulu misalnya ya, melihat kamu sekarang adalah seseorang yang gak diduga banget. Gila. Gak nyangka gue si lukisan kedua dulu kan friendly banget ya, atau dulu kan easy going banget ya, dulu kan apa namanya ya, kayak diajak kemana-mana tuh mau, atau diajak ngobrol apa aja mau. Sekarang tuh nggak diduga, nggak terduga dia tuh sekarang jadi pendiam. Mungkin bahkan kamu jadi pemalu, atau bahkan kamu jadi merasa terbebani kalau misalnya ada yang ngajak ketemu. Terbebani kalau misalnya ada yang nelponin kamu, gitu loh. Jadi kayak Uranus ini, energi kamu yang sekarang sangat tidak terduga oleh mereka. Karena beda banget sama sebelumnya, jomplang banget. Dulunya tuh kamu kayak ya friendly banget lah, ramah banget. Semua orang tuh ingin kamu rangkul. Yang sekarang dengan Uranus di sini, kamu ya mental sendirian aja. Nggak ada teman nggak apa-apa kok, nggak ada yang nemenin nggak apa-apa kok. Gue emang pengennya sendirian. Gue emang pengennya menyendiri gitu loh. Karena kamu kayak ingin mengenali diri kamu sendiri tanpa ada orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu merasa kayak selama ini gue selalu dikelilingi orang-orang, tapi akhirnya gue jadi nggak mengenal diri gue sendiri. Gitu loh. Dan dengan Temperance di sini mungkin masih ada kamu yang sekarang ya, mungkin masih ada energi di mana kamu merasa bersalah, kamu feeling guilty karena dulu kamu selalu berusaha mengakomodir orang-orang di sekitar kamu. Mereka ngajak ketemu, kamu ketemuin. Mereka ngajak ngobrol, diskusi, kamu jabanin. Mereka nelpon berjam-jam, kamu ikutin gitu loh. Kayak kan kamu friendly banget kan dulunya ya. Sekarang dengan Temperance di sini dan karena kebutuhan kamu untuk menjadi The Hermit yang solitary, yang menyendiri, dengan Temperance di sini kayaknya kamu ada energi feeling guilty itu, merasa bersalah karena gue nggak bisa sebebas dulu nih, karena sekarang gaya gue, sifat gue udah nggak seperti dulu lagi, jadi nggak apa-apa deh, gue kehilangan penggemar, nggak apa-apa deh, gue kehilangan teman-teman karena memang gue lebih memilih lingkaran gue mengecil daripada dulu. Walaupun gue enjoy, tapi ternyata gue sampai-sampai tidak bisa mengenali diri gue sendiri. Jadi sekarang gue ingin lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Dan dengan Temperance saya tetap bisa merasakan energi kamu agak feeling guilty lah, karena jomplang banget kan kamu yang dulu sama kamu yang sekarang. Jadi teman-teman kamu atau siapapun yang tahu kamu dulunya gimana dan sekarang melihat kamu yang sekarang itu kayak nggak nyangka banget kalau si ketua OSIS nih yang tadinya ramah, yang tadinya mengayomi semua orang, yang tadinya mauan aja diajak kemana-mana, mauan aja diajak ngobrol apa aja, tiba-tiba sekarang jadi pendiam atau mungkin jadi pemalu. Terus jadi nggak ada temennya, bahkan mungkin seperti itu gitu loh. Ini dengan Seven of Cups nih kamu, yang saya rasakan nih kamu selalu dikelilingi orang. Dikelilingi penggemar, dikelilingi sahabat, dikelilingi orang-orang yang memang butuh dengan kehangatan kamu, membutuhkan kehangatan kamu. Karena kan kamu The Sun kan. Sekarang dengan Uranus, beda banget dengan Uranus dan The Hermit yang di bawah ini. Energi kamu tuh bener-bener kayak ada benteng di antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Karena kamu nggak mau mendengarkan suara-suara di luar diri kamu gitu loh. Karena kamu merasa nggak cukup.
Udah cukup gue mendengarkan suara-suara di luar kata hati gue. Sekarang waktunya gue untuk ngobrol sama diri gue sendiri, bercerita sama diri gue sendiri, karena gue masih belum tahu nih kehidupan gue nih akan gimana, atau gue akan bawa kemana, gue mau jadi apa, kayak gitu. Jadi ada energi memang kamu ingin lebih fokus ya, ingin apa di dunia ini, ingin bagaimana kehidupan kamu di masa depan gitu loh. Oke? So, sekarang kita lihat pesan dari mereka, dari orang-orang tersebut untuk kamu ya. Kamu mendapatkan shark atau ikan hiu. Kata kuncinya adalah persepsi, fokus, ketakutan, dan tindakan. Kita akan lihat ada kartu tarot apa yang akan menemani si hiu ini untuk kamu. Pesan untuk kamu ini ya. Oh, nice. Dua kali the sun nih. Oke, energi yang kamu dapat adalah the sun ya, dua kali nih. The sun dan Queen of Swords. Pesan untuk kamu dari mereka, dari orang-orang yang tahu kamu dulunya gimana dan kamu yang sekarang, adalah supaya kamu bisa bisa tetap seperti dulu. Mereka berharap kamu bisa tetap menjadi the sun, tapi lebih fokus, lebih punya persepsi yang jauh ke depan ya kan, persepsi fokus ya kan. Queen of Swords nih, ini terlepas kamu cewek atau cowok, ini energi kamu yang dilihat oleh mereka saat ini. Sekarang nih kamu kayak Queen of Swords dengan 3 kartu ini. Jadi mereka, orang-orang tersebut berharap kamu tetap menjadi the sun, tetap berwibawa, tetap menghangati lingkungan kamu, tetap ceria, tetap tetap mau berbagi, berdiskusi, bercerita, pokoknya tetap ya tetap dikelilingi sama orang-orang yang tetap membiarkan diri kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu gitu loh. Cuma dengan adanya Queen of Swords, mereka juga tahu kebutuhan kamu untuk bisa fokus ke masa depan kamu, ke kehidupan kamu, ke diri kamu sendiri gitu loh. Jadi pesan dari mereka adalah nggak apa-apa dong disambi. Pesannya adalah nggak apa-apa disambi dong. Kamu tetap menjadi the sun, tapi dengan energi Queen of Swords. Kalau dulu mungkin di sini, di masa lalu, kamu yang dulu mungkin bukan Queen of Swords, kamu yang dulu mungkin kayak Page of Cups gitu energinya yang saya rasakan. Page of Cups kan adalah energi yang selalu memberikan, always giving gitu loh. Karena gue punya cahaya kok, gue punya sinar kok, gue punya kehangatan kok, kenapa enggak gue bagi ke orang-orang di sekitar gue. Gue punya dengan The Hermit yang ini, yang di atas, gue punya cerita kok, gue punya ilmu kok, gue punya pengetahuan kok, kenapa enggak gue bagi dengan orang-orang di sekitar gue, gitu kan. Akhirnya, kamu, yang tadi saya bilang, kamu jadi nggak tahu diri kamu sendiri, kamu jadi terlalu banyak memberi, padahal kamu sendiri tidak menerima balik apa yang sudah kamu berikan dulunya. Sehingga akhirnya kamu jadi tekor sendiri. Kamu nggak tahu masa depan kamu mau ngapain, mau jadi apa gitu loh. Makanya kamu butuh energi yang sekarang. Makanya di sini yang kebaca Queen of Swords. Jadi kayak teman-teman kamu atau orang-orang yang mengenal kamu dari dulu sampai sekarang, mereka berharap, mereka berpesan kepada kamu agar kamu tetap menjadi the sun, ya, menjadi the sun, tapi dengan batasan-batasan yang jelas. Karena Queen of Swords kan adalah energi yang, judes, energi yang kaku, energi yang strict gitu loh, yang tegas gitu loh. Jadi tetap menjadi the sun, yang ramah, yang friendly, tapi tetap ada batasnya, tapi harus ada batasnya. Kalau dulu tuh kayak nggak ada batas, Page of Cups. Jadi tetap persepsi kamu tetap jauh, kamu mau jadi apa, masa depan kamu mau bagaimana, tetap fokus di situ, di mimpi kamu tersebut. Tapi jangan takut untuk membangun batas-batas, membangun boundaries gitu loh, membangun benteng apabila kamu merasa energi kamu tuh kayak misalnya disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Tapi ya kalau bisa jangan sampai hilang desannya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh bilangnya
Silahkan kalau kamu mau lebih judes sekarang, lebih menyendiri, lebih introvert, nggak apa-apa. Tapi jangan dihilangkan dong energi desannya, karena itu dibutuhkan banget sama dunia di sekitar kamu loh, gitu loh. Energinya tuh kayak gitu sih, teman-teman kamu ini atau orang-orang yang mengetahui kamu dulunya gimana dan kamu yang sekarang. Dan di sini yang saya rasakan memang dengan kata kunci fear atau ketakutan, mereka tuh bilang, mereka berpesan supaya kamu jangan khawatir, jangan takut. Kita akan memahami kok kalau memang kamu lagi nggak ada waktu buat kita, kalau memang kamu lagi sibuk, kita akan memahami kok. Jadi jangan takut untuk menolak kalau misalnya kita ajak jalan atau misalnya kita ajak ketemuan. Jadi di sini yang saya rasakan, teman-teman kamu itu tetap berharap kamu bisa menjadi seperti yang dulu, walaupun mereka sangat memahami kebutuhan kamu yang sekarang, dimana kamu ingin lebih serius dengan kehidupan kamu sendiri. Karena mungkin sebelumnya kamu cukup serius dengan kehidupan orang lain, karena kamu ringan membantu gitu. Kamu gampang banget ngebantuin orang lain, sehingga ternyata kamu tekor sendiri karena kamu ternyata nggak berbuat apa-apa untuk hidup kamu sendiri gitu loh. Jadi sekarang kamu ingin fokus ke diri kamu. Anyway, teman-teman kamu itu atau orang-orang tersebut, mereka paham kok sama hal tersebut, sama kebutuhan kamu yang sekarang. Tapi kalau bisa jangan dihilangkan desannya. Anyway, lukisan kedua. Terima kasih telah mampir di channel saya. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lukisan ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading dengan tema bagaimana orang lain melihat kamu yang dulu versus kamu yang sekarang. Orang lain di sini bisa teman-teman masa lalu kamu, teman-teman sekolah kamu, atau teman-teman di kantor yang lama, teman kuliah, atau mungkin bisa jadi saudara jauh kamu atau saudara di keluarga besar kamu yang jarang ketemu lah sama kamu. Jadi mereka cuma tahu kamu yang dulu sama kamu yang sekarang tanpa mengetahui proses di tengah-tengahnya. Oke? So, kita lihat dulu energi kamu yang dulu di mata mereka. Kamu mendapatkan Venus, Nine of Wands, dan The Wheel of Fortune. Oke. Kamu yang dulu di mata mereka adalah kamu adalah seseorang yang cukup beruntung atau sangat beruntung bahkan. Karena mungkin dengan Venus kamu bisa jadi secara fisik kamu memang cantik atau ganteng atau oke lah. Secara fisik tuh enak dipandang. Jadi dengan Venus dan di ujung sini adalah roda keberuntungan, fisik kamu tuh mendukung banget lah untuk kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu harapkan. Di sini yang saya rasakan, mereka tidak melihat proses kamu untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan apa yang kamu inginkan atau menggapai mimpi yang kamu cita-citakan, itu mereka nggak ngelihat prosesnya. Mereka hanya melihat kamu cantik, kamu keren, atau kamu oke, atau misalnya kamu kaya, kamu memang punya orang tua yang populer atau orang tua yang orang tua yang kaya gitu ya. Makanya kamu bisa mencapai segalanya nih, beruntung banget nih lukisan ketiga nih kehidupannya gitu loh. Tapi di tengah-tengah ada Nine of Wands. Mereka nggak ngelihat ini, atau mungkin mereka ngelihat tapi mereka nggak berusaha untuk menjadikan hal tersebut sebagai nilai plus buat kamu, nilai positif untuk kamu. Dimana artinya Nine of Wands itu kan adalah energi kita pantang menyerah. Kita berusaha untuk terus bergerak, terus berusaha sampai terjadi perubahan, sampai tercapai keinginan kita, sampai kita mencapai tujuan kita gitu kan. Nine of Wands itu. Selain itu Nine of Wands juga adalah energi kita membatasi diri, membentengi diri supaya kita tidak dilukai gitu loh. Jadi yang saya rasakan, kamu yang dulu terlihat atau tidak terlihat oleh orang lain, sepertinya kamu yang dulu tuh sering dibully, sering diejek, sering disakiti, sering dihianati, sering dimanipulasi, sering dilecehkan gitu loh sama orang-orang di sekitar kamu. Dan dengan Nine of Wands ini juga yang saya rasakan, kamu tuh gak pernah sendiri. Misalnya kamu selalu punya pasangan, jadi
kamu berpasangan sama si A dari SMA sampai kuliah, terus putus, langsung dapat si B. Kamu pacaran dari kuliah sampai dengan kerja di kantor pertama, terus putus, terus ketemu sama si C, kerja di kantor pertama, di kantor di kantor kamu yang pertama kali kamu kerja, terus sampai dengan kamu bekerja di kantor yang ketiga, terus putus gitu loh. Jadi kamu kayak serial monogamis energinya. Jadi kamu monogami, kalau udah satu ya satu aja, tapi terus berseri, kayak nggak ada putusnya gitu loh. Kamu selalu berpasangan. Dengan Nine of Wands ini yang saya rasakan itu. Tapi orang-orang di sekitar kamu melihat kamu dulunya tuh adalah seseorang yang si lukisan ketiga tuh oke banget ya hidupnya ya, beruntung banget ya, udah cantik atau udah ganteng, kaya, pasangannya juga selalu punya pasangan, keren-keren lagi gitu loh. Jadi kayak yang dilihat sama mereka itu adalah secara superficial aja, hanya di permukaannya aja. Mereka nggak ngelihat dalamnya. Nine of Wands ini nih mereka nggak ngelihat, entah kamunya jagoan menutupi, entah kamunya memang nggak pernah cerita kemana-mana, emang sengaja menutupi, atau memang teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu tersebut memang nggak punya daya persepsi yang kuat gitu loh. Jadi mereka hanya melihat luarnya aja, kayaknya lukisan ketiga tuh hidupnya beruntung banget gitu loh. Padahal dalamnya kamu atau kehidupan kamu pribadi itu morat-marit dengan Nine of Wands di sini. Kamu selalu berusaha untuk menyenangkan pasangan kamu misalnya. Berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga kamu atau hubungan pacaran kamu dengan pasangan kamu. Kamu selalu berusaha untuk memaafkan apabila ada kesalahan atau ada kesilapan dari pasangan kamu. Tapi sebaliknya pasangan kamu mungkin sering ngatain kamu bego misalnya, atau sering memaki kamu, kalau marah-marah tuh udah kayak orang gila misalnya. Jadi yang saya rasakan nih dengan Nine of Wands, perjuangan kamu itu berat, atau kayak kamu tuh harus memiliki daya tempur yang kuat gitu loh, untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup, untuk bisa mencapai yang memang kamu mimpikan selama ini gitu loh. Jadi itu nggak kelihatan sama mereka. Orang-orang di sekitar kamu tuh nggak bisa ngelihat itu. Atau orang-orang yang jauh ya, yang tadi saya bilang kan, teman lama, saudara jauh gitu kan. Mereka hanya melihat yang luarnya aja nih, yang pojok-pojok kiri yang makanan aja. Venus dan the Wheel of Fortune. Kan bagus-bagus nih energinya kan, dua kartu ini. Tapi di tengah-tengah mereka nggak ngelihat. Mereka nggak tahu derita kamu, mereka nggak tahu cobaan kamu, mereka nggak tahu perjalanan kamu untuk mencapai kesuksesan kamu sekarang. Sekarang saya rasa kamu sukses. Oke. Anyway, sekarang kita lihat energi kamu yang sekarang yang dilihat oleh mereka ya. Kamu mendapatkan Pluto, Five of Swords, dan Six of Pentacles. Kamu yang sekarang kuat banget. Sukses, saya rasa kamu sukses sekarang. Sukses dalam arti nggak harus dalam bentuk materi ya, nggak harus dalam bentuk kamu kaya raya gitu loh, uangnya nggak habis-habis, bukan, nggak harus seperti itu. Tapi sukses dalam arti tadinya mungkin kamu gullible tuh kayak naif gitu loh dengan Venus di sini. Mungkin kamu dulunya naif, terus kayak mungkin kekanakan juga, mungkin idealismenya terlalu besar, terlalu tinggi, sehingga kalau kamu mimpinya adalah menikah umur 25 tahun, siapapun pasangan kamu saat itu, ya udah pokoknya gue harus nikah umur 25, gue gak mau lebih gitu. Jadi idealismenya masih tinggi, jadi naif sekali dulu. Sekarang kamu udah jauh lebih sukses, udah jauh dari energi naif tersebut, dari energi optimisme yang berlebihan. Karena Pluto adalah energi yang kuat. Ini powerful planet nih, planet yang paling powerful, yang paling kuat. Dan kaya raya dalam arti segalanya ya, pokoknya intinya nggak harus materi. Kaya raya dalam hal filosofi, dalam hal pandangan hidup, dalam hal kekuatan, dalam hal kebisaan, keahlian gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, karena derita yang kamu alami di masa lalu, perjalanan hidup kamu nih, ada derita Nine of Wands ini, kamu tumbuh
menjadi kamu yang sekarang yang jauh lebih kuat, yang sudah melewati berbagai macam energi transformasi, energi perubahan. Jadi tiap kali kamu putus hubungan dengan seseorang, kan tadi saya bilang kamu kayaknya serial monogamis gitu ya. Kamu selalu punya pacar gitu, kayak nggak pernah putus, selalu ada pacar baru. Karena mungkin karena kamu cantik atau ganteng gitu, jadi selalu ada aja yang ngantri. Saya mau bilang apa tadi? Anyway, pokoknya karena derita kamu di Nine of Wands ini, yang ternyata pasangan-pasangan kamu itu mungkin selalu nggak baik lah sama kamu, atau paling tidak nggak cocok lah sama kamu secara kepribadian. Setiap kali kamu putus dari mereka masing-masing, setiap kali putus hubungan, kamu mengalami masa transformasi, mengalami perubahan diri. Jadi setiap kali putus, kamu bangkit lagi menjadi pribadi yang lebih kuat. Putus lagi dari pasangan yang selanjutnya, kamu bangkit lagi, terpuruk tuh kan, terus bangkit lagi menjadi seseorang yang lebih kuat. Jadi ini ada kemungkinan kamu memang bintang kamu, zodiak kamu, ada kemungkinan ya, tapi nggak harus. Ada kemungkinan bintang kamu atau zodiak kamu tuh antara Libra atau Scorpio. Jadi dari energinya tuh dari naif banget sampai ke energi yang kuat banget. Karena setiap kali kamu hancur lebur, terpuruk, setiap kali itu juga kamu akan berusaha bangkit lagi menjadi seseorang yang lebih baik kepribadiannya, seseorang yang lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat, lebih berani gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan kamu sukses sekarang, beda banget kamu sama yang dulu. Jadi orang-orang di sekitar kamu itu, orang-orang yang melihat kamu itu, sekarang melihat kamu sebagai seseorang yang berbeda banget. Mereka nggak kenal lagi nih sama kamu, karena kamu yang dulu sama kamu yang sekarang nggak ada bekasnya gitu loh. Kan kamu setiap kali kamu transformasi kan artinya kamu shedding your skin kan. Kayak kamu mengelupas kan kulit kamu yang dulu, diganti sama kulit yang baru gitu kan, kayak ular gitu. Jadi teman-teman kamu atau orang-orang yang tahu kamu dulunya gimana sekarang melihat kamu yang sekarang itu nggak tahu kamu yang dulu tuh kemana ya. Kok gila beda banget sekarang si lukisan ketiga, nggak ada bekasnya dulu gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan kamu sukses di situ, sukses merubah diri kamu sendiri, sukses menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari segala hal dibandingkan di masa lalu. Yang saya rasakan derita kamu, nestapa kamu, bulian kamu, dimana kamu sering dimaki-maki atau sering dilecehkan, sering dibecandain, nggak bener, nggak beres, atau pokoknya sering di abuse lah ya sama orang-orang di sekitar kamu dulu. Itu menjadi senjata untuk kamu memperbaiki diri. Gue gak bisa lagi digituin, gue gak mau lagi digituin gitu loh. Selanjutnya ada Five of Swords dan Six of Pentacles kan. Di sini yang saya rasakan, kamu yang sekarang justru adalah menjadi wakil untuk mereka yang ditindas. Jadi bisa jadi nih kamu aktivis sekarang. Aktivis untuk misalnya kamu wanita ya. Ya nggak harus sih, bisa kamu wanita atau pria, tapi misalnya kamu ternyata sekarang bekerja sebagai seseorang yang bergerak, yang membantu ibu-ibu dan anak-anaknya yang disakiti, yang di-abuse, di KDRT oleh pasangannya, oleh suaminya atau ayahnya, gitu loh. Jadi energi kamu tuh aktivis banget sekarang. Kamu selalu membela yang lemah, kamu membela di underdog, orang-orang yang nggak punya kemampuan, orang-orang yang nggak punya kelebihan. Kamu selalu membela mereka sekarang, karena kamu tahu rasanya disakiti kayak gimana. Kamu tahu menderitanya orang-orang yang kayak nggak punya suara gitu ya, kayak gimana. Dulu nih kamu nggak punya suara mungkin. Pasangan-pasangan kamu mungkin adalah tipe-tipe yang dominan. Jadi kayak tiap kali kamu bersuara, akhirnya berani menyuarakan kesalahan kamu gitu, akhirnya putus. Karena pasangan kamu itu egonya tergores, mereka gak bisa terima kalau kamu melawan, kayak gitu loh. Energi kamu tuh ini banget lah dulu. Ya bisa dibilang lemah, naif, terlalu mengawang-awang, berharap yang bagus-bagusnya aja, idealismenya terlalu tinggi gitu loh. Jadi mau pasangan kayak apapun asal bisa mencapai mimpi yang kamu harapkan, kamu akan terus
berpasangan sama orang itu, tapi ternyata kamu disakiti terus gitu loh. Nah sekarang karena kamu udah tahu rasanya disakiti oleh orang yang kamu percaya, kamu sekarang menjadi seseorang yang membela keadilan, membela kebenaran gitu loh. Jadi jauh banget bedanya. Kalau kamu dulu adalah victim, adalah korban nih, di energi yang dulu kamu adalah korban, di energi yang sekarang kamu justru adalah seseorang yang membela, pembelanya. Jadi bukan korban lagi, kamu udah survive ya kan, kamu udah berhasil bangkit dari keterpurukan, survive kan. Bahkan sekarang kamu membela orang-orang yang terpuruk gitu loh. Jadi energi Pluto nih yang tadi saya bilang kuat sekali, powerful planet gitu loh. Planet yang paling kuat kok ini. Jadi bisa dibilang kamu sukses lah. Dan orang-orang di sekitar kamu yang dulu taunya kamu begini, sekarang kamu begini, itu mereka tuh kayak wow banget, kayak wow gila sih, lukisan ketiga nih beda banget sama zaman dulu. Bener-bener gak nyangka lah pokoknya. Kuat banget sekarang dia, berani banget sekarang dia. Dulu kan apa-apa harus nanya ke pasangannya, apa-apa minta izin ke pasangannya, kayak gitu contohnya. Jadi sekarang kamu bener-bener mandiri banget. Terlepas kamu cewek atau cowok, nggak masalah. Kan ada juga kan, apa maksudnya, sepasang kekasih atau sepasang suami istri yang istrinya yang dominan kan ada juga. Tapi yang pasti sekarang kamu akhirnya bisa membangkitkan energi dominannya kamu, energi maskulinnya kamu. Kalau dulu mungkin kamu energinya terlalu feminin. Terlepas kamu cewek atau cowok, energi kamu terlalu feminin. Jadi nunduk aja, submit aja, iya aja gitu loh. Sekarang akhirnya kamu bisa seimbang karena ada Six of Pentacles kan. Kamu bisa menyeimbangkan energi feminin kamu dengan energi maskulin kamu. Dan energi maskulin kamu tuh memang yang membantu kamu untuk bisa membantu orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang kemarin-kemarin sering kali disakiti, di KDRT, dilecehkan gitu loh. Jadi bisa jadi kamu aktivis lah energi kamu saat ini, sekarang ini. Dan itu dilihat sama orang-orang yang dulunya kenal kamu. Dan mereka ya kaget juga lah. Yang tadinya kamu naif, sekarang powerful banget gitu kan. So, anyway, sekarang kita lihat pesan dari mereka untuk kamu ya, dari orang-orang tersebut untuk kamu. Kamu mendapatkan burung kondor. Kata kuncinya adalah siklus, refleksi, perspektif, dan melepaskan. Cycles, reflection, perspektif, dan release. Kita akan lihat nih kartu tarot apa yang akan keluar untuk kamu, yang akan menemani si kondor ini, oke? Wow, oke. Kartu yang kamu dapat adalah King of Wands dan Two of Wands. Ini energi kamu nih yang sekarang dilihat oleh mereka. Terlepas kamu cewek atau cowok, King of Wands nih kamu. Kalau dulu mungkin kamu kayak siapa ya? Energi di atas nih, mungkin energi kamu adalah energi Page of Wands. Mungkin seperti itu ya, Page of Wands. Atau mungkin energi Page of Pentacles gitu loh. Energi yang ya masih naif lah, masih anak-anak gitu kan. Sekarang, energi kamu yang sekarang adalah energi King of Wands ini. Nggak masalah kamu cewek atau cowok. Tapi ini kan energinya jauh lebih maskulin daripada kamu yang dulu, gitu loh. Di sini pesan dari mereka, dari orang-orang tersebut untuk kamu saat ini adalah bahwa ada kayak penyesalan yang saya rasakan di hati mereka, di mana mereka kayak gini loh. Ini yang saya dengar nih kayak, maaf ya lukisan ketiga, dulu kita tidak menyadari bahwa kamu tuh ternyata menderita, bahwa ternyata kamu tuh butuh bantuan. Maafkan kita ya, kita nggak bisa membaca situasi kamu, gitu loh. Kayak ada penyesalan di hati mereka karena kalau aja mereka tahu posisi Nine of Wands-nya kamu, situasi Nine of Wands-nya kamu,
Mereka mungkin akan berusaha membantu kamu keluar dari situasi tersebut gitu loh. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka hanya melihatnya tuh kamu yang bagus-bagusnya aja, kamu yang beruntung-beruntungnya aja, cantik-cantiknya aja, ganteng-gantengnya aja gitu loh. Jadi di sini pesan dari mereka untuk kamu adalah bahwa, aduh, sorry banget, kita tuh nggak tahu. Kalau kita tahu pasti kita akan bantuin kamu gitu loh. Dan di sini yang saya rasakan mereka tuh kayak bangga gitu. Bangga karena kamu telah menjelma menjadi King of Wands. Seseorang yang kuat, seseorang yang berani. Ini raja yang paling berani ini. Jubahnya aja warna merah kan. Dia energinya energi api lagi kan. Kalau ada yang berani sama dia sekarang, kalau ada yang berani sama kamu, berani ngapa-ngapain kamu sekarang, bisa-bisa kamu bakar, kamu lalap abis-abisan gitu loh dengan api kamu. Jadi mereka bangga, orang-orang tersebut, mereka tuh bangga sama jelmaan kamu sekarang ini. Dan di sini mungkin pesannya untuk kamu adalah supaya kamu bisa mencoba melepaskan atau mencoba menyembuhkan diri dari derita masa lalu, dari luka hati masa lalu. Karena kan ada kata siklus dan release kan, cycles and release, siklus hidup dan melepaskan gitu loh, melepaskan siklus hidup yang lama. Jadi jangan dibawa-bawa terus, jangan digotong-gotong terus, jangan digandol-gandol terus, dilepasin deh yang udah lalu, yang sudah lalu biarlah berlalu, sembuhkan diri kamu, percaya bahwa kamu sudah menjelma menjadi seseorang yang baru, seseorang yang lebih kuat, yang lebih berani, yang lebih bersemangat. Jadi nggak usah lagi kamu pegang-pegang terus, kamu bawa-bawa terus derita itu, gitu loh. Jadi pesan dari mereka tuh adalah supaya kamu bisa menyembuhkan diri dengan lebih sempurna. Kemudian dengan Two of Wands di sini, ini adalah energi di mana mereka melihat kamu sebagai seseorang yang berani berani menjelajah daratan-daratan yang belum pernah dijajah sebelumnya gitu loh. Jadi misalnya apa ya? Misalnya keluarga kamu adalah semuanya dokter. Misalnya nih ya, semuanya keluarga kamu tuh dokter. Sebenarnya pada umumnya kalau misalnya kita terlahir di keluarga yang terbiasa dengan ilmu kedokteran, biasanya anak-anaknya pun juga nurun kan, pengennya jadi dokter gitu loh. Tapi ini kamu adalah energi yang beda sendiri, nyeleneh sendiri. Jadi dengan Two of Wands di sini, mereka bisa melihat, si teman-teman kamu tuh bisa lihat kalau kamu tuh beda sendiri lah. Karena balik lagi, mereka nggak tahu deritanya kamu. Kenapa kamu akhirnya memutuskan menjadi seniman padahal keluarga kamu dokter? Mereka nggak tahu derita kamu. Tapi dengan ada Two of Wands di sini, mereka akhirnya memahaminya gitu loh. Jadi kayak pesan dari mereka untuk kamu adalah, kita paham sekarang kenapa kamu memilih jalan menjadi aktivis. Kenapa kamu memilih jalan untuk membela kaum yang lemah. Karena memang dulunya kamu juga selalu dibully sama orang-orang di sekitar kamu. Kayak gitu loh. Jadi intinya adalah mereka bangga sama kamu. Dan mereka sekarang jadi ngerti kenapa kamu memilih jalan hidup kamu yang sekarang. Gitu loh. Anyway, lukisan ketiga, good luck ya. Kita jumpa lagi selanjutnya. Saya senang banget sama energi kamu ini. Thank you, bye.